Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah MA Al-Karim, Ibu Tuti Ismaili, SPD belum? SPD, karena baru saya belum begitu kenal ya. Yang saya hormati kanda kami, senior kami Pak Firman Giri, yang saya hormati Pak Zulfikar, SPD belum? Lagi. Yang saya hormati semua Dewan Guru di MA Al-Karim. Ikut bersama kami pada pagi ini Kasih Bima Siswa Kota Benteng selaku leading sektor kegiatan di siang hari ini, yaitu Pak M. Lutfi MPD. Yang saya hormati ikut juga Pak Kasih Pendidikan Islam, Pak Muhammad Ali MPD, beserta tim kami ada Ibu Artini, Bu Iya dan Ali Basri, kemudian Gonzo. Saya Sikwan, Kepala Kemenat Benteng, alhamdulillah sudah 4 tahun mengabdi sebagai Kepala Kemenat di Bumi Tengah. Di siang hari ini kita semua dalam kondisi walafiat dan kita semua kita pastikan atas rahmat Allah SWT. Salam-salam hanya kita khususkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Adik-adikku, anak-anak yang kami banggakan. Kita ketahui kalau baca di media sosial ya, misalnya melalui Google atau di media sosial yang lain, mungkin Pak YouTube segala macam itu kan, banyak sekali angka perceraian ya, baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Maka Kemenat Benteng tahun ini mengevaluasi anak-anak di madrasah maupun di sekolah umum ya, dengan berkoordinasi ke pengadilan agama ya. Kita mengevaluasi di usia berapa anak-anak ini atau pasangan suami istri yang mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama. Ternyata masih banyak ditemukan di usia sekolah atau anak-anak yang rentan di kelas 12 atau kelas 3 SMA. Maka kami di Kemenat Benteng membuat semacam kegiatan yang kami tuangkan di kegiatan di tahun 2021. Antara lain masalah bimbingan, penasehatan, perkawinan di usia sekolah. Kami yakin nanti anak-anak melalui pelajaran agama sudah banyak menerima materi atau pelajaran berkenaan dengan masalah pernikahan. Kita ketahui, kita kan anak-anak madrasah. Kami yakin guru sudah menyampaikan dampak usia dini, dampak pernikahan ini itu apa. Ya, saya yakin sudah banyak menyampaikan itu. Maka saya melalui Asik Islam melaksanakan kegiatan pada siang ini dengan harapan nanti anak madrasah di Benteng ini bukan menjadi penyumbang banyaknya tren angka perceraian di Kabupaten Bumi Tengah. Maka kami perlu melaksanakan sosialisasi. Nanti mudah-mudahan anak-anak matang ketika nanti memasuki bulan Ramadan. Saya ingin tanya kepada anak-anak ya masalah usia pernikahan yang mengacu kepada undang-undang yang anak ketahui. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, usia perkawinan itu usia berapa anak? Baik laki-laki maupun perempuan. Angkat tangan, siapa namanya? Silakan, laki-laki berapa? Perempuannya berapa? Kalau perempuan 19 tahun,
laki-laki 22 tahun. Siapa nama? Agrinda. Ya, yang lain silakan. Pak. Ya, silakan. Kalau laki-laki 25 tahun, perempuan 21 tahun. Siapa nama? Biasa. Biasa. Silakan yang lain. Ya, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan dari Undang-Undang 1 Tahun 74, ya. Masalah Undang-Undang Perkawinan. Coba buka dulu, masa enggak ini? Ya. Buka Google. Oh, boleh ya. Siap. Terima kasih. Ya. Ya. Anak-anakku semuanya yang kami sayangi. Oh. Usia pernikahan itu anak-anak kalau mengacu kepada undang-undang ya nomor 16 tahun 2019 itu laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Sama ya. Laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada perbedaan masalah usia pernikahan mempedomani undang-undang yang diakui di negara Republik Indonesia, yaitu 19 tahun laki-laki dan perempuan 19 tahun. Sekarang saya tanya lagi kepada anak-anak, kenapa pemerintah sampai menetapkan di usia 19 tahun usia pernikahan ini? Apa yang latar belakangnya? Silakan. Ya silakan. Mengurangi pernikahan dini ya. Oke, yang lain silakan. Pak, biar tamat SMA lu, Pak. Ayo, biar. Ya tamat SMA, oke. Silakan ya. Yang lain, yang cewek dulu. Gimana yang cewek? Aku mau menyampaikan. Apa? Silakan. Kenapa pemerintah menetapkan di usia 19 tahun? Ya. Dengan pertimbangan kalau di usia 19 tahun dimungkinkan anak-anak itu sudah matang, ya, sudah mampu mengontrol emosinya. Ya. Nah, karena kalau emosinya tidak bisa dikontrol, kadang-kadang ya sedikit-sedikit kan cekcok dan itu bisa berujung kepada anak-anakku yang saya banggakan, yang saya sayangi, pernikahan dini itu ada 5 efek kalau dilaksanakan pernikahan dini. Ada efek negatif ya. Yang pertama, anak itu pengembangannya otomatis menjadi terputus ya. Kalau dia melaksanakan pernikahan dini. Dia misalnya mau kuliah, otomatis kan nggak bisa kuliah. Atau punya cita-cita yang lebih tinggi lagi, otomatis kan terputus situ kalau dia melaksanakan pernikahan di bawah, ya hanya tamat SMA misalnya kan, dan begitu. Kemudian yang kedua, dari sisi sering terjadinya KDRT, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain, masalah kesehatan seksual, ya, masalah reproduksi, banyak sekali efek-efek yang bisa didapat atau ditemui oleh pasangan suami istri yang usia pernikahannya yaitu usia dini. Nanti lebih luas akan disampaikan oleh pemateri inti kami, yaitu Pak Kasih Bebas Islam sebagai leading sektor berkenaan dengan materi awal ini disampaikan oleh Bapak Sipuan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah. Oleh Pak Kasih Bebas kami, oleh Pak M. Ali berkenaan dengan masalah pendidikan agama pada madrasah. Anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan, sangat tepat kalau anak-anak ya memilih madrasah sebagai tempat pengembangan mengenyam pendidikan di tingkat SMA atau tingkat madrasah.
Karena kalau kita ketahui dan kita cermati saat ini, sekolah madrasah itu bukan lagi sekolah yang kedua, tapi sudah menjadi sekolah yang tujuan utama orang tua atau siswa-siswi untuk menuntut ilmu pendidikan di madrasah. Karena kita ketahui juga banyak sekali pejabat tinggi, baik utama politikus, birokrasi, itu yang dari madrasah. Jadi jangan sampai kita merasa mental bila kita ya untuk ilmu pengetahuan di madrasah. Karena kalau kita contohkan seperti bisa dulu Pak Yunus Hamzah, itu kan alumni ya madrasah Alia. Bahkan mulai dari basic awal itu mungkin dari MI, MTS, MA, bahkan setelah di IAIN. Dia bisa jadi Islam dulu. Kemudian presiden kita Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu basicnya kalau pesantren. Jadi banyak sekali pejabat-pejabat tinggi yang pendidikan formalnya itu di bawah naungan madrasah, di bawah naungan Kementerian Agama. Maka kami selaku Kementerian Agama sangat berbahagia anak-anak telah menyatakan pilihan untuk ilmu di madrasah. Harapan kami ke depan, ya anak-anak jangan hanya puas sampai di pendidikan madrasah. Karena pendidikan formal di Alia tinggal 4 bulan lagi. Setelah itu akan masuk ke pendidikan tinggi, ya kayak Oxford nanti bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, bisa ke UIN atau ke UNIM. Yang penting melanjutkan pendidikan, kemudian nanti menjadi orang yang sukses dan tidak menjadi katakanlah salah satu penyumbang banyaknya anak-anak yang menikah di usia ini. Karena usia ini itu usia yang belum matang, ya. Semuanya belum matang, ibarat nasi belum matang. Nah, itu nanti mungkin yang kami dapat sampaikan spesifik nanti lebih rinci akan disampaikan oleh Pak Kasih Islam. Nanti kami akan sampaikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada anak-anak. Tolong dijawab kuesioner itu. Kami ingin mengevaluasi tentang sampai sejauh mana pemahaman anak-anak tentang undang-undang perkawinan, tentang dampak pernikahan usia dini, tentang dampak kesehatan rumah tangga dan sebagainya. Semuanya tertuang di kuesioner yang kami siapkan. Nanti tolong diisi dan disampaikan kembali kepada kami untuk kami evaluasi sampai sejauh mana pemahaman anak-anak tentang seputar masalah pernikahan. Itu mungkin dapat kami sampaikan sekedar pengantar. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kasih Islam dan oleh Pak Kasih Gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa mawala. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, yang kita hormati Bapak Kasih Pendes dan kain serta rombongan, yang kami hormati juga Bapak Kepala Madrasah Al-Karim dan Dewan Guru serta staf-stafnya, anak-anak laki-laki perempuan kelas 12 sebentar lagi akan meninggalkan madrasah ini kalau lulus. Ya maju aja ya. Ini kalau ngasih materi ini kita baca sebentar. Saya tanya dulu sebelum ngasih materi. Yang perempuan mau lama masih sebentar? Mau lama masih sebentar? Saya ini. Mau lama ya? Lama. Jadi kita akan isi yang perempuan mau lama, yang bapak-bapak ya, yang anak-anak laki-laki, yang perempuan katakan mau yang lama, tahan ya. Baik, itu maksudnya. Materi ini kita akan kita selesai ya. Nah, banyak. Saya tanya dulu. Sekarang anak-anak ya, yang belum punya HP Android, di rumah atau di sekolah? Yang di rumah. Di sekolah. Rata-rata punya semua ya. Kemudian saya mau tanya lagi, ada kalian yang tidak ingin bahagia? Ingin bahagia semuanya?
sekarang ada satu doa yang luar biasa. Ya. Tahukah kalian doa luar biasa itu doa bahagia apa? Ada yang tahu? Yang ini hampir selalu dibaca orang adalah penutup dari seluruh doa. Rabbana atina fid dunya ada tahu artinya? Coba. Ada yang tahu artinya? Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan. Rabbana atina, ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Kebahagiaan ini anak-anak tidak bisa dengan lapas lisan saja terucap, tetapi perlu ada usaha. Usaha itu perlu syarat dan punya ketentuan. Nah, kalian kemarin mau masuk Aliyani ada syaratnya kan? Ada syaratnya? Ada. Di antara syaratnya telah mencapai umur atau usia. Bisa tidak masuk Aliyah usia 6 tahun? Syarat lain apa lagi yang bisa masuk Aliyah ini? Punya ijazah. Sudah punya ijazah, pasti berikutnya adalah mendaftarkan diri. Sudah mendaftarkan diri, mengikuti seleksi. Setelah kalian seleksi diterima, bisa diakui sebagai siswa Madrasah Aliyah Al-Karim. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini singkat aja dengan waktu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ada sekarang ini kasus perceraian banyak di pengadilan agama itu. Lebih daripada 50% kasus perceraian ini adalah usia muda. Ya, usia muda, walaupun ada usia tua. Itu apa karena faktor penyebabnya? Banyak sekali. Mungkin faktor pernikahan dini, ya. Mungkin faktor ekonomi, mungkin faktor TBC. TBC? Kasus yang terbesar pada saat ini menurut pengamatan pribadi karena TBC. Ya, TBC itu terlalu banyak chatting. Karena punya HP tadi pagi, petang, siang, malam, mau tidur ya, mau sholat sudah sholat, bahkan sholat masih bawa HP, mau sholat masih buka HP. Kita tidak tahu apa yang terdapat dalam HP ketika HP dipegang anak-anak di rumah atau di pinggir jalan atau di bawah pohon atau di mana saja yang dibuka itu apa? Apakah kalau di sekolah guru mengontrolnya, mengawasinya, di rumah juga demikian? Dia sedang bicara dengan siapa? Kalau laki-laki apakah mungkin dia sedang berbicara dengan seorang janda? Mungkin yang perempuan seorang gadis dia sedang berbicara, sedang chatting dengan seorang budak. Mending kalau dudanya kaya raya, mending kalau perempuan menjanda tadi cantik Pak Enong. Tapi kalau umpama pas yang chatting tadi adalah ketemu seorang laki-laki, ya dilihat penampilan gambarnya ganteng, gagah perkasa, luar biasa, wah sangat menarik. Tapi ketika kita tahu dan lihat itu ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya materi yang ini disampaikan oleh Bapak Kasih Dimas Islam Bapak Muhammad Lut. Kita terima juga kita sama dia. Jadilah kita hidup rumah tangga nanti tidak bahagia. Maka anak-anak nanti ya sekarang sudah kelas 3, umur belum ada 19 ya. Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 membatasi bahwa usia perkawinan laki-laki perempuan harus 19 tahun. Kalau tidak 19 tahun, maka kalian yang mau nikah nanti tidak bisa diterima. Nah, di pencatatannya, kalau kalian
kalian menikah di bawah 19 tahun tidak diterima di pencatatan nikah dan kalian tidak bisa masuk SIMKA namanya, sistem aplikasi pernikahan, disingkat SIMKA. Efeknya apa? Jika kalian tidak bisa masuk SIMKA, maka penghulu tidak bisa mengantar Anda untuk melakukan pernikahan. Kemudian penghulu tidak bisa mengeluarkan buku nikah. Kalau kalian tidak punya buku nikah, maka nanti ketika sudah keluarga tidak bisa buat kartu keluarga, tidak bisa buat KTP dan merubah statusnya. Kemudian bahkan kalau punya anak tidak bisa buat akta kelahiran anak. Itu efeknya. Kalau ini terjadi pada kita, ini akan sangat riskan sekali nanti. Sudah ada punya buku nikah, punya anak nanti, kemudian kita tidak punya kartu keluarga, tidak punya KTP, masih selama itulah. Maka ini akan riskan sekali ketika kita sudah berkeluarga dan akan menjadi masalah yang besar. Maka nantinya anak-anak, kalau kalian sudah tamat, ya, ataupun mau tamat, ada orang tua akan menyampaikan, tamat nanti nikah jangan kuliah, umur kalian sudah tamat. Kamu keluarlah. Ya. Minta tolong Pak Imran betul Pak kita lewat belakang. Maka sampaikan orang tua kalian bahwa ibu atau bapak, ayahanda atau bunda, umi atau adik, kemarin kami sudah mendengar pembinaan di sekolah bahwa usia pernikahan sekarang ini umur 19 tahun. Andaikan saya menikah di bawah itu, maka akan mengandung risiko. Bukan risiko, bukan tidak punya keturunan, bukan risiko tidak punya rumah tangga atau tidak punya lain kendaraan sebagainya. Tapi risikonya saya tidak bisa buat kakak, tidak bisa buat KTP, tidak bisa buat ini akta kelahiran anak, dan pada akhirnya nanti tidak bisa mencari pekerjaan. Dan akhirnya nanti akan mudah sekali, artinya tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri, hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Dan jika harus terpaksa menikah di bawah 19 tahun, maka solusinya anak-anak suruh orang tuanya, ya, mengajukan dulu ke pengadilan agama untuk dapat rekomendasi atau dispensasi dari pengadilan agama. Dan dispensasi dari pengadilan agama nanti akan diterima oleh orang tua kalian, serahkan ke KUA di mana tempat itu, barulah akan masuk data-data kalian untuk disimpan. Kalau tidak, maka selamanya kalian tidak akan punya buku nikah. Kalau tidak punya buku nikah, kita tidak tahu nasib hidup kita ini apakah masih di Sidodadi ini, ya. Mungkin akan keluar dari kampung ini, mungkin akan ke Jawa, mungkin akan ke Aceh, mungkin bahkan keluar negeri sekalian. Kalau kita tidak punya buku nikah, ini amat gawat. Apalagi sekarang pernikahan itu dengan menggunakan kartu nikah. Kartu nikah, ketika kalian ingin menginap di suatu penginapan, ya, nanti akan diminta buku nikah. Bahkan diminta dengan kartu nikahnya. Ketika itu tidak ada, maka kalian menjadi susah nantinya. Oleh karena itu, kepada anak-anak sekalian yang belum umur 19 tahun, tahan dulu sampai umur 19 tahun. Kecuali kepepet. Kepepet pun harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Nah, oleh karena itu, tahan. Jangan sampai artinya ya kita terpeleset ataupun terlanjur. Sementara pada saat ini saya tidak akan membahas tapi dari sisi ekonomi, ada sisi emosi, tapi dari sisi efek undang-undang perkawinan ini akan membawa efek yang lebih besar kepada kalian apabila kalian menikah di bawah umur 19 tahun. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada kan? Bukannya lu.